warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatilina Andia dengan NIM 24080313. Perkenalkan, nama saya Lydia Andita dengan NIM 24080316. Perkenalkan, saya Intan Iskandar dengan NIM 2408030022. Nah, di sini kami mengamati ipteks dan dakwah terdapat dalam nilai Islam. Jangan buang sampah sembarangan karena dampaknya dapat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman bagi lingkungan sekitarnya. Di tamannya, ayo gitu ya. Sore adem, sepi, bisa scroll medsos juga nggak sih? Iya, kayaknya sore-sore gini enak nggak sih? Memang enak banget nggak sih duduk-duduk di sini tuh? Kayak gimana gitu rasanya ya? Ya, jangan buang sampah sembarangan loh, nggak baik. Nggak apa-apa loh, kan kecil doang. Kecil gitu lah, nggak baik Ocha. Itu gara-gara kecil tuh nanti kan ada angin tuh akan nanti terhempas sama angin tuh kan, sampai nanti di kolam-kolam berenang, sampai nanti di laut nanti terbawa sama angin tuh termakan sama ikan juga, termakan sama binatang plastik yang nggak baik, nggak banjir juga Ocha, nggak baik sampah juga. Ayo kita tutup tempat ya. Oh begitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apakah Ustazah boleh duduk? Boleh dong Ustazah. Ocha, yang dibilang oleh tadi emang benar, nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena kalau kita buang sampah sembarangan itu dampaknya sangat berbahaya, mengakibatkan banjir. Apalagi kalau kita buang sampah sembarangan di got, otomatis kalau hujan tersumbat kan parit tersebut. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya Ustazah, maaf sekali lagi. Ya, sekali lagi jangan diulangi ya Ocha. Baik Ustazah. Nah, itu benar banget Ustazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah mencintai orang-orang yang baca Quran, surah At-Taubah ayat 108. Jadi kalau kita di taman ini membuang sampah sembarangan, itu artinya kita tidak menghormati tempat yang Allah ciptakan yang indah ini. Berarti kalau aku membuang sampah itu, berarti aku berdosa dong? Bukan hanya berdosa Ocha, tetapi kita menengok selingkungan ini, masa kita biarkan aja sampah berserakan. Terlebih dahulu kita harus mengukirnya dan membuang sampah pada tempatnya. Ustazah Ocha, aku dengar-dengar ipteks itu sudah maju banget loh. Banyak teknologi yang bisa membantu tentang kebersihan taman. Oh ya? Kayak gimana? Tapi Contohnya tuh seperti tempat sampah, tempat pintar otomatis yang bisa buka tutup. Nah, kalau sampahnya sudah penuh nanti. Berarti kayak seperti yang udah canggih zaman sekarang. Iya, kayak di mall-mall gitu, tempat yang apartemen gitu kan, tempat sampahnya tuh otomatis gitu Ustazah, gitu loh. Ada juga tuh sensor kapasitas penuh. Nah, nanti kalau misalnya ada cleaning service lewatkan nanti kan, apa kata sampah tuh, kapasitas sampah sudah penuh ibaratnya gitu. Jadi itu bisa kita tahu nanti sampahnya udah penuh, jadi nggak perlu lagi tuh nanti cleaning service tuh ngeceknya, itu kan otomatis gitu. Otomatis dari bisa teknologi Iya, teks zaman sekarang ya. iya. Terus ada juga tuh nanti kita bisa apain dari smartphone, kita pantau dari smartphone kita kan, dari tablet juga bisa kita pantau, nggak perlu, pokoknya nggak perlu gitu kita nengoknya gitu, udah kayak teknologi banget kita Ustazah. Ada juga tuh nanti pakai drone pemantau sampah gitu untuk mendeteksi mana area taman yang kotor, mana area taman yang bersih. Jadi kita tuh nggak perlu kali gitu untuk nengok-nengoknya Kayak meninjau langsung iya, gitu. Karena sekarang udah canggih. Iya, udah kemajuan banget teknologi sekarang Ustazah. Subhanallah, bagus sekali. Itu bentuk kemajuan ipteks zaman sekarang. Jadi Ustazah punya dampak positif nih jika tidak dimanfaatkan teknologi dengan benar. Apa itu Ustazah dampak positifnya? Taman selalu bersih dan nyaman digunakan, bebas banjir dan penyakit. Pasti kalau jorok-jorok begitu pasti kita saraf penyakit ya.
Nah, jadi tidak baik, ekosistem tetap terjaga, seperti tumbuhan tetap terjaga walaupun bersih. Jadi setiap tempat itu orang nyaman dan nyaman duduk, apalagi di taman-taman seperti kita sekarang kan, walau udah bersih kita tetap nyaman duduk di sini, apalagi tempat beribadah harus bersih. Jadi itu kayak kendaraan ya, tapi sopirnya tuh tetap manusia yang bertakwa gitu ya. Iya. Nah, itu betul sekali Ocha, kayak gitulah intinya ya. Karena Ocha, kalau kita bisa balikan teknologi itu jadi alat dakwah, contohnya seperti TikTok. Nah, TikTok kita bikin video 30 detik ada kan saat duduk di taman kayak gini kan, ngajak orang buang sampah, kita bikin video, ayo buang sampah sembarangan gitu, kita bikin di TikTok, kita posting. Oh, biar orang tertarik gitu ya, tidak Iya, membuang sampah Ustazah. sembarangan. Iya, terus nanti kalau di poster digital gitu kan, nanti kita desain deh posternya tuh, kita cantumkan di situ ada hadisnya, ayat Al-Qur'annya tentang kebersihan itu, atau terus kita sebarkan melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, semuanya lah itu. Terus di aplikasi lapor sampah ada nanti flowers Ocha, flowers Sampo kan, untuk melaporkan, oh di sini ada taman yang kotor. Jadi kita bisa mengajak orang-orang di yang itu kan kita tuh kan untuk bersih-bersih di taman ini yang kotor tadi gitu. Tapi nanti jangan lupa Ibu Tati ditampilkan di bawah poster tersebut, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena an-nazafatul minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi harus ditampilkan gitu di bawah posternya. Biar orang Iya tertarik. Ustazah, iya memang. Dan tadi aku udah juga bilang tuh ada hadisnya, ada ayatnya, itu juga bisa Ustazah. Terus ada boleh juga nanti tuh podcast mini rekam suara dakwah 2 menit atau 3 menit gitu, judulnya sampah kecil dosa besar gitu Ustazah. Oh, baik. Bahkan bukan hanya scan QR, muncul nasihat-nasihat singkat. Nah, pasti nasihat contoh isi nasihat singkatnya itu, setelah santai jangan lupa bawa pulang sampahmu, sedekah itu ringan. Nah itu juga bisa dicantumkan di dalam poster tadi Ustazah yang kata-kata kayak gitu. Wah, keren juga ya. Jadi tanpa ceramah panjang, dakwah tuh tetap jalan gitu ya. Tapi siapa yang mau mulai ya? Kita semua Ocha, mulai dari diri kita sendiri. Coba Ocha buang sampah tadi ke tong sampah. Mana sampah Ocha tadi? Nah, coba Ocha buang ke tong sampah dulu ya sampahnya. Di sini juga boleh, nanti baru kita buang ke sampah yang banyak-banyak ya. Nah, iya Ocha, dan sedekah itu akan tampil dan mengalir di taman atau di sekitar yang bersih, dan orang lain, apalagi orang lain selagi menikmati tempat itu yang bersih, nyaman, kita akan mengalir pahalanya. Nah itu benar banget Ustazah. Jadi kesimpulannya positif itu sama dengan pahala, kesehatan, dan keindahan taman ini. Terus kalau sisi negatifnya tuh bisa menjadi dosa, penyakit, kerusakan alam. Terus di konteksnya itu sama dengan alat atau bukan tujuan. Terus kalau di sisi teknologinya itu bisa menjadi sarana dakwah seperti ya. Kalau di sisi kitanya nih Ustazah bisa menjadi agen perubahan. Kita harus merubah suasana itu menjadi kayak lebih berubah gitu ya. ya. Dari kotor nanti kan lingkungan kita nih Ustazah bisa menjadi bersih kalau kita bisa merubahnya, kita iya, kayak mengajak orang. kita mengajak orang, kita membersihin sama-sama sama orang lain. Iya, seperti gotong royong juga ya kan Iya Bu. Ustazah ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi di sini Allah itu tidak akan merubah kaumnya sebelum mereka menyadari dirinya sendiri. Nah, di sini kita mari teman-teman kita menjaga iman, buang sampah pada tempatnya, dan sebarkan lewat teknologi, pahala berjamaah dan mengalir. Jadi
Jadi Ocha, Tati, ayo kita lestarikan lingkungan ini biar bisa menjadi bersih, nyaman. Jadi kita contohkan dulu ini terhadap diri kita sendiri biar orang bisa melihatnya bersama-sama. Ya Ustazah. Cukup sekian video pendek dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi